Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yazid Fahmi di Aba Arsal Channel. Pada kesempatan kali ini, izin kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk memberikan Anda beberapa contoh soal kompetensi pedagogik, khususnya untuk seleksi P3K tahun 2022, di mana pada kali ini adalah seri yang kedua. Tapi sebelum itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum melakukan subscribe di Abarsal Channel, silahkan terlebih dahulu tekan tombol merah atau subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar nantinya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan notifikasi jika ada video yang baru diunggah di Abarsal Channel. Tentunya supaya Bapak dan Ibu sekalian bisa tidak ketinggalan video terbaru di channel kami. Terima kasih atas subscribe yang Bapak dan Ibu berikan. Oke, langsung saja. Pedagogik merupakan salah satu kompetensi yang diseleksi pada seleksi P3K tahun 2022 ini. Dan beberapa contoh soal tentunya bisa membuat Bapak-bapak dan Ibu sekalian terbiasa dengan soal pedagogik dan bisa sedikit memberi wawasan dan juga pengetahuan tambahan menjelang seleksi P3K yang akan segera dimulai. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Oke, langsung saja. Sebentar. Oke, baiklah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang harus dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. Atau C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. Dan D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Atau E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Menurut Bapak-bapak dan Ibu sekalian, manakah jawaban yang paling tepat untuk soal tersebut? Dan benar saja, jawaban yang paling tepat adalah A, yakni soal harus sesuai dengan indikator. Jadi, walaupun nantinya indikator atau materi tertentu tidak atau belum diberikan, maka tetap kita akan bisa melakukan tes, baik itu pilihan ganda maupun esai, asal soalnya disesuaikan dengan indikator yang telah kita berikan atau kita sampaikan kepada siswa kita. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja. B. Penilaian portofolio. Atau C. Penilaian proyek. D. Penilaian jurnal. Atau E. Penilaian diri. Manakah yang menurut Bapak-bapak dan Ibu sekalian adalah jawaban yang tepat untuk soal tersebut? Jawabannya adalah C, yakni penilaian proyek. Di mana di sini dijelaskan bahwa kita akan memberikan proyek-proyek tertentu untuk menghasilkan karya dan kita langsung bisa menilai bagaimana kemampuan siswa dalam menghasilkan karya tersebut, dan penilaian yang tepat adalah penilaian proyek. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan. B. Melaksanakan tes awal. C. Memberikan bimbingan. D. Membuat kaitan. Atau E. Meningkatkan motivasi. Dan jawaban yang tepat menurut Bapak-bapak dan Ibu sekalian adalah D. Mengaitkan, membuat kaitan.
Dalam hal ini, kita mengaitkan kembali pelajaran yang akan kita pelajari dengan pelajaran yang telah lalu, sehingga terjadilah sebuah kaitan atau runtutan kegiatan yang menghasilkan suatu karya yang nantinya akan lebih baik atau pengetahuan yang lebih baik. Demikian untuk jawaban soal nomor 3. Selanjutnya, kita coba untuk melanjutkan ke soal yang keempat. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi B. Pedagogik B. Profesional C. Kepribadian atau D. Sosial dan E. Budaya. Di antara pilihan tersebut, manakah jawaban yang paling tepat menurut Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Ya, jawabannya adalah A, yakni pedagogik. Disebutkan di situ bahwa bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran. Intinya ada di kata menunjang proses pembelajaran. Oleh sebabnya, dalam hal ini tentunya jawabannya adalah A, di mana 3 pilihan yang C, D, dan E itu sebenarnya bidang keilmuan yang lain yang tentunya bisa atau dapat kita miliki dan harus kita miliki, tetapi tidak terlalu signifikan menunjang keilmuan kita. Tapi kalau kita bicara bidang keilmuan, maka akan ada 2 pilihan, yakni A, pedagogik dan profesional. Sementara profesional itu adalah bidang keilmuan yang harus kita ajarkan kepada siswa, dan pedagogik itu adalah bidang keilmuan yang dapat memberikan kita dan juga siswa kita kenyamanan dan kemudahan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dari atau ilmu pendidikan pengetahuan profesional yang kita miliki. Dan kalau nantinya kita ibaratkan, analogikan bidang keilmuan atau guru itu adalah memiliki 2 hal. Yang pertama profesional, yakni barang yang akan kita berikan kepada siswa, sementara pedagogik itu adalah distributornya atau yang membuat kita mengirim ke siswa atau deliver barang kita ke siswa tersebut. Oke, mudah-mudahan cukup jelas dan kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka, instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah A. Pedoman observasi B. Kuesioner C. Tes tulis D. Pedoman wawancara atau E. Tes hasil belajar. Dan menurut Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang paling tepat adalah A, yakni kita mengobservasi manakah siswa yang memiliki perilaku yang baik dan yang sedikit tidak baik atau yang lainnya. Oke, demikian beberapa contoh soal latihan tes pedagogik yang nantinya bisa menjadi gambaran atau acuan dalam Bapak-bapak dan Ibu sekalian belajar untuk seleksi P3K tahun 2022 ini. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya bisa membuat Bapak-bapak dan Ibu sekalian termotivasi dan juga terinspirasi dari soal-soal berikut. Dan pastinya semoga Bapak dan Ibu sekalian bisa lulus dalam tes atau seleksi P3K tahun 2022 ini. Demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman Bapak dan Ibu sekalian agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.